Kedatangan ibu mertua mengubah segalanya. Anggaran beras kami kacau, membuatku tak tenang. Kutemukan rahasia yang mengejutkan di dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku menyeka peluh yang menetes di pelipis, menarik ujung jilbab pashmina warna dusty purple agar menutupi dada dengan sempurna. Walau matahari belum sepenuhnya tergelincir di ufuk barat, hawa di dapur kecil kami terasa mencekik, bukan hanya karena aroma masakan yang mengepul, tetapi juga karena atmosfer baru yang meliputi rumah ini sejak 2 pekan lalu. Rumah kami, yang tadinya hanya diisi oleh suara Danu, suamiku, dan celotehan Faris, putra sematawayang kami yang berusia 5 tahun, kini memiliki kehadiran baru, kehadiran yang mendominasi sekaligus menyelinap halus. Ibu Tika, mertuaku. Kedatangan Ibu Tika adalah sebuah keniscayaan yang lahir dari duka dan kebutuhan. Setelah ayah mertua meninggal dunia tahun lalu, Ibu Tika hidup sendirian di kota kecil mereka. Kesehatan beliau yang semakin menurun, terutama masalah lutut yang membuatnya kesulitan bergerak cepat, membuat Danu, sebagai anak laki-laki satu-satunya, merasa bertanggung jawab penuh untuk memboyong beliau tinggal bersama kami di Jakarta. Danu meyakinkanku bahwa ini hanya sementara, sampai Ibu Tika pulih sepenuhnya atau kami menemukan asisten rumah tangga yang bisa merawat beliau di rumah lama. Namun, hati kecilku berbisik, sementara, dalam kamus keluarga besar terkadang berarti selamanya. Aku menarik napas panjang, menata piring-piring di meja makan. Semangkuk besar sambal terasi terong tersaji di tengah, ditemani ayam goreng yang renyah dan tumis kangkung. Masakan yang sederhana, tetapi selalu disukai Danu dan Faris. Kini, aku harus menambahkan 1 porsi standar untuk Ibu Tika, dan beliau memiliki kebiasaan makan yang sangat spesifik, yang terkadang membuatku harus memasak menu tambahan yang lebih ringan dan tidak pedas. Tuntutan kecil ini bukanlah beban fisik, melainkan beban psikologis. Aku merasa harus sempurna di mata beliau, sosok yang kini menjadi penilai utama setiap detil di rumah tangga yang kubangun selama 7 tahun ini. Dulu, dapur ini adalah wilayah kekuasaanku sepenuhnya. Aku tahu persis di mana setiap sendok diletakkan, bagaimana cara menyimpan bahan makanan agar awet, dan terutama, aku hafal betul ritme konsumsi bulanan kami. Sebungkus besar beras premium seberat 15 kg yang kubeli di awal bulan, biasanya cukup untuk 4 hingga 5 minggu, dengan sisa sedikit di akhir bulan yang kugunakan untuk membuat bubur atau nasi goreng. Ini adalah hitungan baku, rumus yang tak pernah meleset sejak kami menikah dan aku mulai mengurus keuangan rumah tangga sendiri. Namun, sejak Ibu Tika pindah, rumus itu mulai terkikis. Tidak ada perubahan besar yang aku lakukan. Porsi makan Faris masih sama, Danu juga. Kami jarang sekali makan di luar. Bahkan selama 2 minggu ini, kami makan 3 kali sehari di rumah. Tetapi entah mengapa, kekhawatiran halus mulai merayapi benakku setiap kali aku membuka wadah beras yang terbuat dari keramik besar di sudut dapur. Wadah itu, yang seharusnya masih terisi lebih dari setengahnya pada hari ini, terasa ringan. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin aku terlalu boros mengambil nasi akhir-akhir ini, bisikku pada diri sendiri, meskipun aku tahu itu mustahil. Aku adalah orang yang sangat teliti dalam urusan dapur, dididik oleh almarhumah ibuku untuk tidak menyanyiakan sebutir pun beras. Bahkan, aku selalu mengukur dengan takaran yang sama setiap kali mencuci beras, selalu 3 takaran penuh untuk sekali makan. Aku bahkan sempat memeriksa apakah ada kebocoran di wadah keramik itu, tetapi semuanya tampak rapat dan bersih. Ritme baru di rumah ini juga sedikit mengganggu jam tidurku. Ibu Tika memiliki kebiasaan bangun sangat larut, sekitar pukul 4 atau 5 pagi, sementara aku terbiasa bangun sebelum subuh. Kadang aku mendengar langkah kaki beliau yang diseret pelan di lantai ubin saat subuh, menuju dapur untuk minum atau mungkin menghangatkan air. Aku tidak pernah turun untuk menyapa atau bertanya, khawatir mengganggu privasi beliau.
Aku memilih untuk tetap di kamar, menunggu Danu bangun dan bersiap untuk salat subuh berjemaah. Danu, suamiku, adalah penengah yang baik, tetapi sekaligus menjadi sumber kebingunganku. Dia tentu sangat senang ibunya berada di dekat kami. Setiap malam, dia akan menghabiskan waktu lebih lama di kamar Ibu Tika, berbincang tentang masa lalu atau sekadar menanyakan kabar. Aku menghormati momen itu, menjadikannya kesempatan untuk mengurus Faris dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang tersisa. Aku tidak ingin dicap sebagai menantu yang membatasi kedekatan anak dan ibu. Sambil menunggu Danu, aku duduk di sofa ruang tengah, membaca beberapa pesan dari grup ibu-ibu pengajian. Mataku sesekali melirik ke arah dapur yang gelap, hanya diterangi oleh lampu remang-remang di dekat kompor. Udara di dalam rumah ini terasa lebih padat, lebih berhati-hati. Aku tahu, Ibu Tika adalah sosok yang sangat menjaga citra diri, dan beliau pasti berusaha keras untuk tidak merepotkan kami. Beliau selalu menolak saat kutawarkan bantuan untuk mencuci piringnya sendiri, dan selalu berkata masakanku sudah sangat enak. Walau terkadang aku menangkap sedikit kerutan di dahinya saat mencoba lauk pedas. Beras. Gumamku pelan, kembali ke masalah utama yang mengganjal. Aku harus segera membelinya lagi besok pagi. Baru 2 minggu, dan stok sudah menipis hingga hampir seperempat. Jika terus seperti ini, anggaran belanja bulanan kami bisa membengkak tanpa alasan yang jelas. Aku perlu mencatat, menghitung, dan mencari tahu, sebelum Danu menyadari adanya ketidakberesan dan menanyakan hal itu padaku. Aku tidak ingin terlihat ceroboh dalam mengelola keuangan, apalagi di bawah pengawasan Ibu Tika. Keesokan harinya, aku segera menuju warung langganan untuk membeli beras lagi. Rp20.000 tambahan untuk sekilo beras, hanya untuk bertahan sampai akhir minggu. Aku mencatatnya di buku kas kecilku, mencoret-coret angka-angka dengan pensil, mencoba menemukan pola yang hilang. Apakah Ibu Tika makan lebih banyak dari yang kukira? Atau jangan-jangan, beliau memberikan sebagian makanan beliau kepada seseorang? Pikiran-pikiran ini mulai menggerogoti, membuatku merasa tidak nyaman. Aku tahu, berprasangka buruk pada mertua adalah dosa, tetapi fakta di wadah beras itu tidak bisa berbohong. Aku memutuskan untuk tidak langsung membahasnya dengan Danu. Ini masalah kecil, dan jika aku mengungkitnya, dia mungkin akan berpikir aku sedang memperhitungkan setiap butir nasi yang dimakan ibunya. Aku harus mengamati lebih dulu, mencari petunjuk tanpa menimbulkan kecurigaan, menjaga keharmonisan rumah tangga yang baru saja diuji dengan kedatangan anggota baru ini. Aku berdoa dalam hati, semoga masalah ini hanyalah salah hitung atau kealpaan sesaat, dan bukan pertanda dari sebuah misteri yang lebih besar. Pagi itu, saat aku membuka wadah keramik tempat penyimpanan beras, jantungku berdesir kencang. Beras yang kubeli kemarin lusa, yang seharusnya masih cukup untuk setidaknya 5 kali masak, sudah tinggal separuh. Hanya tersisa sedikit di dasar wadah, hanya cukup untuk 1 kali makan. Itu pun kalau kami hanya makan berdua. Padahal, semalam, aku memasak hanya 2 takaran penuh, dan sisanya pagi ini sudah kumasak menjadi nasi goreng untuk bekal Faris. Logika matematis yang selama ini kupegang teguh dalam mengelola rumah tangga, kini terasa runtuh. Aku berdiri di depan wadah beras yang kosong itu, membiarkan kebingungan dan sedikit rasa tidak percaya menyelimuti diriku. Aku adalah Rina, seorang manajer rumah tangga yang terkenal teliti. Aku mengatur setiap detail dengan cermat, mulai dari tagihan listrik hingga jadwal vaksinasi Faris. Mengapa masalah sepele seperti beras bisa lolos dari pengawasanku, bahkan dalam skala yang begitu mencolok? Danu tidak mungkin mengambilnya, dia bahkan tidak tahu di mana tempat takaran beras disimpan. Faris jelas tidak, dia hanya anak kecil yang sukanya bermain. Hanya ada satu variabel baru, Ibu Tika. Pikiran itu, jujur saja, membuatku merasa bersalah. Bagaimana mungkin aku menuduh mertuaku sendiri, seorang wanita parubaya yang baru saja kehilangan suaminya dan sedang berjuang dengan kesehatannya, sebagai penyebab habisnya beras di rumah?
Rasanya seperti menodai kesucian jilbab yang kukenakan, seperti meruntuhkan etika dan ajaran agama yang selalu kujunjung tinggi. Berprasangka buruk adalah perbuatan yang tercela, apalagi kepada orang tua. Aku berusaha keras untuk menemukan alasan lain yang lebih masuk akal. Aku memeriksa sudut-sudut dapur dengan lebih teliti. Mungkin ada tikus? Tanyaku pada diri sendiri, sambil berjongkok dan menyenter ke kolong lemari. Tidak ada jejak kotoran, tidak ada bekas gigitan, dan tidak ada lubang. Rumah kami cukup modern dan bersih, dan kami rutin memanggil jasa pembasmi hama setiap 3 bulan. Selain itu, jika tikus yang mengambil, mereka pasti akan meninggalkan sisa-sisa ceceran, dan beras yang hilang seharusnya tidak hanya sekadar hilang, begitu saja dari wadah yang tertutup rapat. Saat Ibu Tika keluar dari kamar dengan langkah pelan, memakai daster batik yang sopan dan kerudung sederhana, aku berusaha keras menyembunyikan ekspresi terkejutku. Beliau tersenyum ramah, senyuman yang selama ini selalu kutanggapi dengan hormat dan kasih sayang. "Rina, kenapa pagi-pagi sudah melamun di dapur? Ada masalah?" Tanya beliau dengan nada lembut, tetapi entah mengapa, mataku menangkap sedikit kegelisahan di balik sorot matanya yang hangat. "Ah, tidak ada, Bu. Hanya sedang mencari resep sarapan yang baru." Dustaku, tersenyum lebar untuk meyakinkan. Aku menutup wadah beras itu dengan cepat, berharap beliau tidak menyadari betapa ringannya tutup keramik itu saat kugerakkan. Aku harus menjaga rahasia ini, setidaknya sampai aku memiliki bukti yang kuat atau setidaknya penjelasan yang logis. Aku tidak ingin Danu berada di posisi sulit, di antara istri dan ibunya. Selama sarapan berlangsung, aku mengamati Ibu Tika dengan lebih saksama. Beliau makan dengan porsi yang wajar, tidak berlebihan. Hanya setengah centong nasi dan beberapa potong lauk, jauh lebih sedikit daripada porsi Danu. Beliau juga tidak terlihat menyembunyikan apapun di balik dapurnya. Semua berjalan normal. Faris asyik bercerita tentang mobil-mobilan barunya, Danu membaca koran online di ponselnya, dan aku melayani dengan senyum yang dipaksakan. Meskipun demikian, keanehan ini terus menggangguku sepanjang hari. Sore harinya, aku mencoba melakukan eksperimen kecil. Aku membeli lagi beras premium seberat 5 kg, dan kali ini, aku tidak memasukkannya ke dalam wadah keramik. Sebaliknya, aku menyimpan karung kecil itu di dalam lemari paling atas yang jarang dijangkau, dan aku hanya mengisi wadah keramik itu dengan takaran yang pas. Kuberi penanda kecil berupa selotip transparan di bagian luar wadah. Ini mungkin terdengar obsesif, tetapi aku harus tahu secepatnya apa yang sebenarnya terjadi. Danu pulang kerja larut malam. Aku menunggunya di ruang tamu, menyajikan teh hangat. Setelah ia melepas lelah, aku memberanikan diri untuk mengungkit masalah anggaran, bukan beras secara spesifik. "Sayang, akhir-akhir ini pengeluaran kita agak membengkak, terutama di pos kebutuhan pokok," kataku hati-hati, membalik-balik buku catatan keuangan. Danu mengangkat alis, tampak sedikit lelah. "Oh ya? Beli apa saja memangnya? Bukannya ibu juga tidak meminta macam-macam." Danu memang selalu percaya penuh padaku soal keuangan, tetapi pertanyaan ini membuatku harus berhati-hati dalam menjawab. "Iya, aku juga bingung, Enu. Semuanya sudah kucatat. Tapi entah kenapa, beras kok cepat sekali habisnya. Padahal aku sudah hemat dan masaknya seperti biasa." Jelasku, mencoba agar terdengar seperti sebuah pengamatan, bukan tuduhan. Danu hanya tersenyum tipis. "Ah, mungkin Faris makannya lagi banyak-banyaknya. Atau mungkin beras yang kamu beli kali ini kualitasnya kurang padat, jadi butuh takaran lebih. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Rezeki itu sudah diatur. Kalau memang habis, ya beli lagi. Jangan sampai ibu tahu kamu pusing hanya gara-gara beras," katanya, lalu mencium keningku dan menuju kamar. Respon Danu yang terlalu santai justru tidak menenangkan, melainkan membuatku semakin kesal. Dia menganggap remeh masalah yang menurutku adalah anomali besar dalam manajemen rumah tanggaku.
Selain itu, kalimatnya yang meminta agar Ibu Tika tidak tahu, secara tidak langsung seperti menguatkan asumsi bahwa masalah ini tidak boleh dikaitkan dengan kedatangan mertua. Aku merasa sendirian dalam menghadapi misteri dapur ini. Aku kembali ke dapur, memeriksa penanda selotip di wadah beras yang baru kumasak untuk makan malam tadi. Selotip itu sudah turun dari batas yang kutentukan, menunjukkan bahwa sisa di dalamnya memang tidak banyak. Aku merasa seperti seorang detektif amatir yang harus memecahkan kasus paling aneh dalam hidupnya. Kasus hilangnya sebutir demi sebutir nasi di rumah sendiri. Aku tahu, jika aku terus menyimpan kecurigaan ini tanpa bukti, ia akan membusuk dan merusak hubunganku dengan Ibu Tika. Aku harus mencari cara yang tidak konvensional, tetapi efektif, untuk melihat apa yang terjadi di dapur ini saat aku tidak ada. Beberapa hari kemudian, misteri beras itu mencapai puncaknya. Karung 5 kilogram yang kubeli sebagai cadangan darurat di hari sebelumnya, kini harus kugunakan lagi, padahal hari itu baru memasuki pertengahan bulan. Aku memasukkan isinya ke dalam wadah keramik dengan rasa frustrasi yang tertahan. Total, aku sudah menghabiskan anggaran beras 1,5 bulan hanya dalam waktu 2,5 minggu. Ini sudah tidak lagi bisa dijelaskan sebagai salah hitung atau tikus. Kecurigaan yang semula berupa bisikan lirih di hati, kini tumbuh menjadi teriakan yang sulit kubungkam. Aku mulai memperhatikan Ibu Tika lebih intens, mencari petunjuk sekecil apapun. Setiap gerakan beliau, setiap jam beliau pergi ke dapur, bahkan setiap kali beliau menerima telepon di teras rumah, semuanya kuperhatikan dengan mata seorang hakim yang sedang mengawasi terdakwa. Dan setiap kali aku melihat kelembutan di mata beliau saat menyapa Faris, atau saat beliau salat duha dengan khusyuk di musala kecil di lantai atas, aku langsung merasa seperti menantu yang jahat dan berdosa. Aku mencoba mencari pembenaran lain. Mungkin ibu sedang diet dan hanya makan nasi, tanpa lauk pauk yang berarti, sehingga beliau merasa perlu makan lebih banyak nasi untuk kenyang. Itu alasan yang konyol. Jika memang beliau hanya ingin makan nasi, kenapa tidak bilang saja padaku? Aku akan dengan senang hati memasak porsi lebih untuk beliau. Mengapa harus diam-diam hingga membuat beras di wadah menghilang dengan kecepatan kilat? Tensi di antara kami mulai terasa, meskipun hanya aku yang merasakannya. Aku berusaha bersikap ceria dan ramah seperti biasa, tetapi senyumku terasa kaku dan mataku seringkali refleks melirik ke sudut dapur. Ibu Tika, di sisi lain, juga tampak sedikit gelisah. Beliau sering menarik diri ke kamar lebih awal, dan kadang aku mendengar beliau batuk-batuk pelan di malam hari, seolah menahan sesuatu yang ingin keluar. Aku khawatir beliau sakit, tetapi setiap kali kutanya, beliau selalu menjawab, "Tidak ada apa-apa, Nak. Hanya alergi debu sedikit." Pernah satu malam, aku pura-pura tertidur setelah salat Isya. Aku menunggu, membiarkan keheningan malam menyelimuti rumah. Sekitar pukul 11 malam, aku mendengar suara pintu kamar Ibu Tika terbuka. Langkah kaki yang biasanya diseret, kali ini terasa lebih mantap dan hati-hati. Jantungku berdebar kencang di balik jilbab malamku. Aku mengintip dari celah pintu kamar. Ibu Tika berjalan perlahan menuju dapur. Beliau tidak menyalakan lampu utama, hanya lampu kecil di dekat wastafel. Aku melihat beliau membuka wadah keramik beras, dan kali ini, beliau tidak mengambil takaran nasi untuk dimasak. Beliau menggunakan sebuah kantong plastik kecil berwarna putih bening, dan dengan gerakan cepat yang terlatih, beliau menyendokkan beras mentah dari wadah keramik itu ke dalam kantong plastik tersebut berkali-kali. Aku membekap mulutku, menahan napas. Rasa kaget, kecewa, dan sedih bercampur menjadi satu adonan pahit di kerongkonganku. Itu dia. Ini adalah kebenarannya. Mertuaku mencuri beras di rumahku sendiri. Bukan mencuri dalam arti harfiah, karena ini adalah rumah anaknya, tetapi mengambilnya secara diam-diam tanpa izin, seolah-olah beliau melakukan sebuah kejahatan. Jumlah yang diambil malam itu tidak banyak, mungkin hanya sekitar 0,5 kilogram.
Tetapi itu cukup untuk menjelaskan keanehan selama ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku keluar dan menegur beliau? Bu, untuk apa beras sebanyak itu di malam hari? Tetapi pertanyaan itu terdengar sangat tidak sopan, bahkan kurang ajar. Haruskah aku melaporkannya pada Danu? Danu pasti akan marah padaku, berpikir aku sedang memfitnah ibunya, atau dia akan merasa sangat malu dan bersalah. Aku memutuskan untuk diam, kembali berbaring, tetapi tidurku malam itu dipenuhi bayangan kantong plastik putih berisi beras yang diambil dalam keheningan. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupku sebagai seorang istri dan menantu. Aku tidak bisa hidup dalam kecurigaan yang merusak keimanan dan kebahagiaanku. Aku harus tahu untuk apa beras itu. Apakah beliau menjualnya? Apakah beliau memberikannya kepada seseorang? Atau apakah beliau punya agenda rahasia yang tidak ingin kami ketahui? Aku butuh bukti yang tidak bisa dibantah, bukti yang bisa kulihat tanpa harus menuduh secara langsung. Aku meminta izin pada Danu untuk membeli 2 buah kamera CCTV mini. Aku beralasan bahwa akhir-akhir ini banyak kasus pencurian di kompleks perumahan kami, dan aku ingin memastikan keamanan Faris dan rumah kami, terutama karena kami memiliki orang tua yang sedang sakit. Danu, tanpa curiga, setuju dan menyerahkan uangnya. Dia bahkan memuji inisiatifku, mengatakan aku memang istri yang cerdas dan teliti. Aku hanya tersenyum tipis. Rasa bersalah karena berbohong padanya menghimpit dadaku, tetapi aku merasa ini adalah satu-satunya jalan. Aku membeli 2 kamera mini wireless dengan kemampuan merekam dalam gelap. Satu kupasang tersembunyi di sudut ruang tamu, menghadap pintu depan, persis seperti yang kurencanakan sebagai alasan untuk Danu. Dan satu lagi, yang paling penting, kupasang dengan sangat hati-hati di sudut dapur, tersembunyi di balik tumpukan kotak sereal, menghadap langsung ke wadah keramik beras. Kamera itu kecil, hanya sebesar koin, dan aku yakin Ibu Tika tidak akan menyadarinya. Aku menyebutnya saksi bisu. Malam itu, setelah semua orang terlelap, aku duduk sendirian di ruang kerja kecilku. Layar laptopku menampilkan live feed dari kedua kamera. Di ruang tamu, semuanya gelap dan sunyi. Di dapur, wadah keramik beras tampak tenang di bawah cahaya lampu malam. Aku merasa seperti sedang melakukan operasi intelijen rahasia. Aku tahu, apapun yang akan kulihat di rekaman itu kelak, akan mengubah segalanya. Itu akan menjadi awal dari kedamaian atau kehancuran dalam rumah tanggaku. Aku harus siap. Aku hanya berharap, rahasia di balik beras yang cepat habis ini, bukanlah sesuatu yang akan menghancurkan hatiku sepenuhnya. Malam demi malam berlalu, dan aku mulai hidup dalam 2 realitas yang berbeda. Dalam siang hari, aku adalah Rina, istri yang sabar, ibu yang penuh kasih, dan menantu yang sopan, menyiapkan makanan dan mengurus rumah tangga dengan senyum yang sempurna. Tetapi di malam hari, saat Danu dan Faris sudah terlelap, aku berubah menjadi seorang pengawas yang obsesif. Menatap laptopku di ruang kerja yang sunyi, menyaksikan live feed dari 2 mata-mata kecil yang telah kumasukkan ke dalam rumah kami. Kamera di ruang tamu menunjukkan keamanan yang membosankan. Lampu jalan sesekali menembus jendela, membuat bayangan bergerak di sofa, tetapi tidak ada yang aneh. Namun, kamera yang menghadap wadah beras di dapur adalah sumber ketegangan yang tak berkesudahan. Aku menanti, tegang, setiap malam, berharap tidak terjadi apa-apa, tetapi sekaligus berharap rahasia itu segera terungkap agar aku bisa kembali tidur nyenyak. Aku merasa imanku terkikis setiap kali aku merasa lega ketika malam itu tidak ada beras yang hilang. Setiap detik yang kuhabiskan di depan layar laptop, aku dihantui oleh rasa bersalah yang menusuk. Jilbab yang kukenakan, yang seharusnya melambangkan kesucian dan ketaatan, terasa berat karena menutupi hati yang sedang berprasangka buruk. Aku telah mengkhianati kepercayaan Danu dan, yang lebih parah, melukai rasa hormatku sendiri pada Ibu Tika. Aku seperti memegang pisau bermata 2. Jika aku tidak menemukan apa-apa, aku adalah istri yang paranoid.
Jika aku menemukan sesuatu, aku adalah menantu yang keji karena mengintip. Aku mulai mencatat dengan detail obsesif. Aku bahkan menimbang wadah keramik itu sebelum dan sesudah aku memasukkan beras, memastikan tidak ada kesalahan pengukuran yang konyol. Aku mencatat jam masuk dan keluar Ibu Tika ke kamar mandi, ke teras, dan ke dapur. Aku mengamati kebiasaan beliau dengan lebih teliti, dan anehnya, semakin aku mengamati, semakin beliau tampak seperti sosok ibu yang lemah lembut dan salehah. Beliau sering mengajarkan Faris doa-doa pendek, dan selalu menanyakan kabarku dengan penuh perhatian. Suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian di balkon, Ibu Tika datang membawa segelas air dingin. "Rina, kamu sudah seperti robot, tidak pernah berhenti bekerja. Istirahat sebentar, Nak," katanya dengan senyum yang menenangkan. Aku mengambil gelas itu, hati kecilku berdesir. Bagaimana mungkin wanita sebaik ini, wanita yang mengingatkanku pada almarhumah ibuku, melakukan sesuatu yang harus disembunyikan? Keramahan beliau membuatku semakin merasa bersalah karena telah menuduhnya, bahkan di dalam hati. Malam itu, sekitar pukul 11:30, aku melihatnya lagi. Ibu Tika keluar dari kamarnya. Langkahnya sangat hati-hati, hampir tidak bersuara. Beliau mengenakan mukena longgar dan membawa sebuah tas kain kecil yang biasa beliau gunakan untuk membawa Al-Quran ke musala. Beliau tidak menuju dapur. Sebaliknya, beliau menuju pintu belakang yang terhubung ke teras kecil. Aku menahan napas, bingung. Pintu belakang itu terkunci ganda, dan hanya aku dan Danu yang tahu kuncinya. Aku panik, segera beralih ke feed kamera ruang tamu, yang juga mengarah sedikit ke pintu utama. Jika beliau keluar, beliau harus melewati pintu depan. Aku melihat Ibu Tika membuka pintu belakang dengan kunci yang kupikir hanya dimiliki oleh kami. Kunci cadangan? Danu tidak pernah memberitahuku soal ini. Rasa terkejut bercampur dengan ketidaknyamanan yang mendalam. Ternyata ada banyak hal yang tidak kuketahui tentang mertuaku, meskipun beliau tinggal serumah denganku. Dalam rekaman CCTV di pintu depan, aku melihat Ibu Tika terdiam sejenak. Beliau membuka pintu pelan-pelan, melongo ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada tetangga yang melihat. Di bawah cahaya remang-remang lampu taman, beliau menyambut seseorang. Seorang wanita parubaya, jauh lebih tua dari beliau, yang mengenakan pakaian yang lusuh dan membawa tas belanjaan kosong. Ibu Tika memberikan tas kain yang beliau bawa tadi, yang sepertinya berisi barang. Pertukaran itu hanya berlangsung kurang dari 30 detik, dan kemudian wanita itu menghilang dalam gelap. Ibu Tika kembali masuk, mengunci pintu ganda itu dengan hati-hati, dan kembali ke kamarnya. Aku menghela napas panjang, kaget. Wanita itu dia. Ini adalah alasan mengapa beras itu hilang. Tapi apa hubungannya dengan beras? Bukankah Ibu Tika tadi membawa tas kain yang biasa dipakai untuk Al-Quran? Aku harus memeriksa dapur sekarang, mencari tahu apakah beras itu juga berpindah malam ini. Aku meninggalkan laptop yang masih menyala, perlahan menyelinap ke dapur. Aku membuka wadah keramik beras, dan meskipun aku sudah memprediksinya, rasa sakit tetap menghantamku. Penanda selotip transparan yang kurekatkan sudah turun lagi. Berasnya berkurang. Tapi kapan? Kapan beliau mengambilnya jika beliau langsung menuju pintu belakang dengan tas kain? Aku merasa ada potongan teka-teki yang hilang, sebuah celah waktu yang luput dari pantauanku. Aku menyentuh wadah beras yang dingin itu, menyadari bahwa misteri ini tidak hanya melibatkan beras, tetapi juga melibatkan rahasia yang jauh lebih dalam tentang sosok mertuaku. Malam kedua setelah insiden pertama, aku kembali ke ruang kerjaku dengan perasaan yang campur aduk. Kali ini, rasa penasaran telah mengalahkan rasa bersalah. Aku sudah tahu Ibu Tika memberikan sesuatu kepada wanita asing itu secara diam-diam. Tetapi aku belum tahu pasti apa yang diberikan, dan mengapa beras di dapur selalu ikut berkurang. Apakah tas kain itu sudah diisi beras sebelumnya? Atau apakah beliau mengambilnya saat aku lengah di siang hari?
bukan di malam hari. Aku memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV dapur di siang hari. Aku memajukan timeline pada jam-jam di mana aku biasanya sibuk mengurus Faris atau tertidur sebentar setelah salat zuhur. Dan ternyata, aku menemukan momennya, sebuah adegan singkat yang luput dari perhatianku di tengah kesibukan harian. Pukul 1 siang, ketika aku sedang mencuci piring di wastafel yang membelakangi wadah beras, Ibu Tika masuk ke dapur dengan alasan mencari obat sakit kepala. Dalam rekaman buram itu, terlihat jelas. Saat aku fokus pada piring-piring, Ibu Tika bergerak cepat ke sudut, mengangkat tutup keramik, dan dengan tangan yang gemetar, beliau mengambil beberapa genggam beras mentah menggunakan mangkuk kecil, lalu dengan cepat menuangkannya ke dalam kantong plastik yang sudah beliau sembunyikan di balik punggungnya. Gerakannya sangat cepat, seolah beliau sudah sering melakukannya. Setelah itu, beliau menutup wadah dan keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mematikan rekaman itu, merasakan mata panas dan air mata yang mengalir di pipi. Bukan karena berasnya, tetapi karena metode beliau. Gerakan yang sembunyi-sembunyi itu, rasa malu yang pasti beliau rasakan saat harus menyembunyikan tangannya di balik punggungku. Aku melihat rasa bersalah yang kuat di wajahnya, tetapi beliau tetap melakukannya. Kenapa, Bu? Mengapa tidak bilang saja padaku? Mengapa beras di rumahku harus menjadi rahasia yang begitu menyakitkan? Pikiran itu membuatku tidak nyaman untuk bertemu dengan beliau lagi. Aku menghindari kontak mata, sibuk beralasan harus mengurus Faris atau mengecek tugas kantor yang menumpuk. Aku tahu, tingkahku pasti terlihat aneh, tetapi aku tidak siap menghadapi wajah beliau, wajah yang kini kulihat dengan lensa yang berbeda. Lensa seorang ibu yang memilih berbohong demi sebuah kebaikan. Aku tahu beliau tidak jahat, tetapi aku tidak mengerti mengapa kebaikan ini harus didanai dari beras yang diambil secara rahasia. Malam berikutnya, ketegangan semakin memuncak. Aku tidak bisa tidur. Aku tahu, Ibu Tika akan melakukan aksinya lagi. Aku sudah tahu jamnya, aku sudah tahu caranya. Aku merasa seperti sedang menonton drama yang skenarionya sudah kutulis sendiri, tetapi aku tidak bisa mengubah akhir ceritanya. Kali ini, aku memutuskan untuk tidak menonton live feed. Aku akan tidur, membiarkan Ibu Tika melakukan apa yang beliau yakini benar, dan aku akan menonton rekaman itu keesokan paginya, setelah pikiranku lebih jernih. Aku berusaha memejamkan mata, memeluk guling erat-erat. Aku berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan mengampuniku atas segala prasangka buruk. Aku teringat hadis tentang kebaikan yang harus disembunyikan agar terhindar dari ria, tetapi bukankah sedekah itu tidak boleh merugikan orang lain? Kebingungan teologis ini semakin memperburuk beban di hatiku. Aku tahu, jika aku mengungkapkan ini pada Danu, dia pasti akan membelaku, tetapi dia juga pasti akan melukai ibunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terhindarkan. Sekitar pukul 12:30 malam, aku mendengar suara pintu kamar Ibu Tika terbuka. Bunyi gesekan sandal di lantai ubin terdengar jelas, dan kemudian keheningan. Aku tahu, beliau sedang di dapur, melakukan aksinya. Rasa ingin tahu yang kuat membuatku hampir bangkit, tetapi aku menahan diri. Aku tidak akan menjadi penonton yang menghakimi lagi. Aku harus menghormati privasi beliau, setidaknya sampai aku memiliki seluruh informasi yang dibutuhkan. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang keras. Sret! Sebuah bunyi seperti benda berat yang terjatuh di lantai. Jantungku mencelos. Aku langsung bangun, mengenakan jilbabku dengan cepat, dan berlari ke dapur. Danu, yang juga terbangun, ikut menyusulku dengan wajah panik. Di dapur, Ibu Tika berdiri mematung di dekat wadah beras. Tutup keramik wadah itu, yang cukup berat, tergeletak di lantai, pecah berkeping-keping. Danu dan aku saling pandang, terkejut. Ibu Tika tampak pucat, tubuhnya gemetar, dan di tangannya, ada kantong plastik bening yang sudah terisi separuh beras. Kami bertiga terdiam, di antara pecahan keramik dan butiran beras yang berserakan,
Dan keheningan yang mematikan itu akhirnya memecahkan semua dinding rahasia. Pecahan keramik wadah beras itu tergeletak di lantai, berserakan seperti pecahan kaca yang memantulkan bayangan 3 orang yang berdiri kaku dalam keheningan yang dingin. Aku melihat kantong plastik di tangan Ibu Tika, dan kemudian beralih ke wajahnya yang pucat. Rasa panik dan malu jelas terlihat di matanya. Danu hanya berdiri di belakangku, rahangnya mengeras, mencoba memahami situasi yang tak terduga ini. Ibu tidak apa-apa?" tanya Danu. Suaraku terdengar serak dan dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Dia melangkah maju, melewati serpihan keramik, dan meraih tangan ibunya. Ibu Tika menarik tangannya, menyembunyikan kantong beras itu di belakang tubuhnya, seperti anak kecil yang tertangkap basah mengambil permen. Reaksi itu menyakitkan, menunjukkan betapa malunya beliau ketahuan. "Tidak, Enu." Ibu hanya terkejut. "Tadi terpeleset sedikit, lalu tutupnya jatuh," jawab Ibu Tika. Suaranya terdengar tercekat. Beliau menolak menatap mataku, fokus hanya pada lantai yang berantakan. Aku tahu beliau berbohong. Tutup keramik itu jatuh karena beliau sedang sibuk menyendok beras secara sembunyi-sembunyi, dan tangannya yang gemetar karena sudah larut malam membuatnya kehilangan keseimbangan. Danu, yang selama ini selalu mengabaikan kekhawatiran beras yang cepat habis, akhirnya tidak bisa mengelak dari kenyataan yang ada di depan mata. Dia melihat beras di kantong plastik Ibu Tika, dan kemudian beralih menatapku dengan tatapan meminta penjelasan. Aku hanya bisa menggeleng pelan, memberi isyarat padanya untuk tidak bertanya apa-apa sekarang, di depan ibunya yang sedang ketakutan. "Baiklah, Bu, tidak apa-apa. Kami akan membersihkannya," kata Danu, berusaha tenang. Dia mengambil sapu dan serokan dari sudut, tetapi aku menghentikannya. "Jangan, Enu. Biar aku saja. Faris bisa bangun kalau kamu ribut di sini," bisikku. Aku tidak ingin Danu yang membersihkan, karena aku tidak ingin dia melihat setiap butir beras yang berserakan di lantai, yang akan menguatkan kecurigaannya dan merusak rasa hormatnya pada ibunya. Aku mengambil alih sapu dan serokan. Sambil membersihkan, aku melihat Ibu Tika beranjak pergi. Beliau meletakkan kantong beras itu di atas meja makan, hanya terdiam sejenak, dan kemudian berjalan kembali ke kamarnya dengan langkah yang berat dan menyedihkan. Beliau tidak mengatakan apa-apa lagi. Beliau hanya meninggalkanku dan Danu di tengah kekacauan itu, seolah-olah beliau telah menyerahkan semua rahasianya pada kami. Setelah Ibu Tika pergi, Danu menatapku dengan mata yang penuh pertanyaan. "Rina, apa-apaan ini? Kenapa ibu mengambil beras diam-diam?" tanyanya, suaranya tertahan. Aku tahu, ini adalah momen yang tepat untuk memberitahunya tentang CCTV, tentang kecurigaanku yang ternyata benar. Namun, entah mengapa, aku merasa lidahku keluh. Aku tidak ingin membeberkan aib ibunya, meskipun aku telah menjadi korban dari kebohongan ini. "Aku tidak tahu, Enu." "Aku juga baru tahu," jawabku lirih, sambil memasukkan pecahan keramik terakhir ke dalam kantong sampah. Aku mengambil kantong plastik berisi beras yang ditinggalkan Ibu Tika di meja makan. Aku membawanya ke dekat lampu, mengamati isinya. Itu beras premium kami. Aku menatap butiran-butiran nasi yang akan hilang dari wadah keramik itu, dan kini aku memegang bukti fisik dari misteri ini. Danu duduk di kursi makan, memijat pelipisnya. "Kita harus bicara dengannya, Rina. Kenapa ibu melakukan ini? Kalau memang butuh lebih, tinggal bilang saja. Kenapa harus mencuri? Ini membuatku malu," ujarnya, terdengar kecewa. Aku bisa merasakan penderitaannya. Sebagai anak laki-laki, sungguh menyakitkan melihat ibunya sendiri berada dalam posisi memalukan seperti ini. Aku duduk di samping Danu, meletakkan kantong beras itu di antara kami. "Tunggu dulu, Enu. Jangan langsung menghakimi." Aku melihat beliau melakukan ini beberapa kali, dan beras itu selalu diberikan pada seseorang di pintu belakang. "Seorang wanita tua," bisikku,
berbagi informasi yang kupelajari dari rekaman. Aku tidak menyebutkan CCTV, hanya aku melihatnya. Danu terdiam, mencerna informasi baruku. Matanya membulat. Seorang wanita? Siapa? Untuk apa? Tanyanya bertubi-tubi. Aku tidak tahu. Tapi aku merasa, ini bukan tentang mencuri, NU. Ini tentang sedekah yang disembunyikan. Tapi aku tidak mengerti mengapa harus diam-diam. Kita harus mencari tahu siapa wanita itu. Aku tidak ingin menuduh beliau melakukan sesuatu yang buruk. Sementara beliau mungkin sedang melakukan kebaikan besar, jelasku, berusaha meredam emosinya sendiri. Kami berdua kembali ke kamar dengan hati yang berat. Malam itu, kami tidak bisa tidur. Kami hanya terdiam, berbaring bersebelahan, memikirkan misteri beras, pecahan keramik, dan kantong plastik yang kini tergeletak di meja dapur, menjadi simbol dari rahasia yang mengganggu rumah tangga kami. Aku tahu, besok pagi, aku harus berhadapan dengan Ibu Tika, tidak sebagai hakim, tetapi sebagai menantu yang ingin memahami, sebelum semua ini menghancurkan ikatan keluarga yang baru kami bangun. Pagi harinya, aku mengambil keputusan yang paling berani dan menakutkan. Aku harus menunjukkan rekaman CCTV pada Danu, tidak hanya untuk membenarkan kecurigaanku yang ternyata benar, tetapi juga untuk menjelaskan mengapa aku sampai hati memasang mata-mata di rumah sendiri. Aku merasa, ini adalah satu-satunya cara untuk membersihkan namaku di mata Danu, dan juga untuk menjelaskan niat Ibu Tika yang sesungguhnya. Setelah Danu berangkat kerja dan Faris sudah di sekolah, aku duduk sendirian di depan laptop. Aku membuka file rekaman dari malam-malam sebelumnya. Jantungku berdebar kencang saat melihat kembali adegan di mana Ibu Tika mengambil beras diam-diam. Aku memanggil Danu, yang bekerja dari rumah hari itu, untuk ikut melihat. Dia masuk ke ruang kerja dengan wajah tegang, duduk di sebelahku tanpa berkata apa-apa. Aku minta maaf, Enu. Aku tahu ini salah. Tapi kecurigaanku terlalu besar, dan aku tidak ingin berprasangka buruk tanpa bukti. Aku memasang ini, kataku, sambil menunjuk layar laptop. Danu terkejut melihat live feed dapur, dan rahangnya mengeras. Rina, kenapa kamu lakukan ini? Tanyanya, terdengar marah dan kecewa. Aku tahu, Enu. Aku tahu. Tapi kumohon, tonton dulu. Aku hanya ingin kita berdua mengerti apa yang ibu lakukan. Karena ini bukan pencurian, pintaku, nadaku memohon. Danu terdiam, dan kami berdua menatap layar, memutar rekaman dari 2 malam sebelumnya. Kami melihat Ibu Tika memasuki dapur dengan langkah pelan. Kami melihat momen ketika beliau menyendok beras ke dalam kantong plastik di balik punggungku, gerakannya cepat dan malu-malu. Danu menghela napas panjang, tampak semakin tegang. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Tanyanya, suaranya rendah. Aku memajukan rekaman, beralih ke feed CCTV yang terpasang di ruang tamu, yang memperlihatkan pintu depan rumah. Kami melihat Ibu Tika berjalan ke sana dengan tas kain yang tadi kusebut. Aku kemudian menunjukkan rekaman yang kuhubungkan dengan kamera di dekat pagar depan, yang kupasang dengan alasan keamanan. Meskipun sedikit berjarak, kamera itu menunjukkan pintu pagar dan jalanan di depan rumah kami. Kami menyaksikan bersama. Pukul 00.05, Ibu Tika membuka pintu pagar besi, melongok keluar. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, terlihat seorang wanita tua, kurus, dengan jilbab yang sudah lusuh, berdiri di luar pagar. Wanita itu membungkuk sedikit, memberi salam hormat pada Ibu Tika. Raut wajahnya dipenuhi rasa lelah dan mungkin juga rasa malu. Ibu Tika berbicara sebentar, kata-katanya tidak terdengar, tetapi gerak bibirnya tampak penuh kasih sayang. Kemudian, Ibu Tika menyerahkan tas kain itu pada wanita tersebut. Wanita itu menerimanya dengan kedua tangan, membungkuk lagi, dan kemudian berjalan pergi dengan langkah kaki yang tertatih-tatih. Di detik terakhir, kami melihat Ibu Tika menatap punggung wanita itu, dan di wajahnya, tidak ada raut kemarahan atau kejahatan,
melainkan rasa peduli yang mendalam dan kesedihan yang tak terkatakan. Aku menghentikan rekaman tepat pada momen Ibu Tika menutup pintu. Ruangan itu hening, hanya ada suara napas Danu yang berat di sampingku. Dia tidak bergerak. Matanya terpaku pada layar laptop, di mana wajah Ibu Tika terpampang dengan ekspresi penuh pengorbanan. Air mataku mulai menetes, bukan karena sedih, tetapi karena rasa bersalah yang kini berubah menjadi rasa kagum yang tak terhingga. Danu akhirnya menoleh padaku. Matanya berkaca-kaca, ada campuran rasa malu, sedih, dan bangga. Ya Allah, Rina, itu Bu Siti, bisiknya, suaranya bergetar. Bu Siti yang mana? NU, tanyaku. Danu menghapus air matanya dengan punggung tangan. Dia adalah pembantu di rumah kami dulu, yang membantu ibu membesarkanku. Setelah ayah meninggal, Bu Siti pensiun, tetapi dia sakit-sakitan dan anaknya tidak bisa merawatnya. Ibu berjanji pada ayah untuk menjaganya. Jelas Danu, menahan tangis. Aku menundukkan kepala, membiarkan air mataku jatuh di jilbabku. Aku merasa seperti orang paling berdosa di dunia. Aku telah meragukan niat mulia seorang wanita yang diam-diam menunaikan janjinya dan membantu orang lain, hanya karena perhitungan meteran beras di dapur. Kenyataan yang terekam di CCTV ini jauh lebih menyentuh daripada semua kecurigaan dan amarah yang kurasakan selama ini. Beras yang hilang itu bukanlah beban, melainkan jembatan kasih sayang yang dibangun secara rahasia. Aku mematikan laptop, membiarkan layar menjadi hitam. Keheningan yang tercipta terasa lebih damai daripada keheningan malam-malam sebelumnya, meskipun kami baru saja menyaksikan sebuah pengkhianatan kecil yang dilakukan atas nama kebaikan. Rasa malu dan sesal kini membanjiri seluruh diriku, menggantikan rasa curiga yang dulu sempat menguasai. Aku minta maaf, NU, bisikku pada Danu, menundukkan wajah. Aku terlalu fokus pada angka dan pengeluaran. Aku tidak melihat hatinya, ujarku, air mataku kembali mengalir. Danu meraih tanganku, menggenggamnya erat. Aku juga minta maaf, sayang. Seharusnya aku lebih peka. Aku menganggap enteng kekhawatiranmu, dan aku tidak menyangka ibu akan menyembunyikan hal sebesar ini. Jawab Danu, suaranya penuh rasa penyesalan. Danu kemudian menjelaskan lebih detail tentang Bu Siti. Ternyata, Bu Siti adalah seorang janda yang sangat jujur dan tulus, yang telah bekerja untuk keluarga Danu selama puluhan tahun. Setelah ayah mertua meninggal, Danu sudah menawarkan bantuan finansial secara terbuka, tetapi Bu Siti menolak, mengatakan dia tidak ingin merepotkan. Ibu Tika, yang memahami harga diri Bu Siti yang tinggi, memilih cara ini, memberikan bantuan kecil secara berkala dan rahasia, agar Bu Siti tidak merasa menjadi beban atau pengemis. Aku mengingat kembali adegan di dapur, tangan Ibu Tika yang gemetar saat menyendok beras. Itu bukan tangan pencuri, melainkan tangan seorang ibu yang sedang menanggung beban janji dan rasa iba, tangan yang memilih untuk mengambil dari jatah dirinya sendiri agar orang lain bisa makan. Beliau tidak meminta pada Danu karena beliau tahu, Danu sudah memiliki tanggung jawab besar untuk keluarganya, dan beliau tidak ingin menambah beban Danu. Kenapa ibu harus mengambil beras kita? NU, kenapa tidak bilang saja padaku? Aku akan memberikannya dengan senang hati, bahkan akan kubelikan yang lebih banyak. Tanyaku, masih tidak mengerti soal beras itu. Danu menatapku dengan mata yang dalam. Mungkin, ibu merasa bahwa dia harus mengambil dari persediaan yang ada, persediaan yang dimiliki oleh rumah ini untuk menunaikan janjinya. Mungkin ibu tidak ingin kita merasa bahwa beras itu adalah tambahan dari anggaran kita. Ibu Tika selalu seperti itu, Rina. Selalu mandiri, selalu tidak mau merepotkan. Jelasnya, aku menyentuh jilbabku. Aku teringat semua malam di mana aku berprasangka buruk. Malam-malam di mana aku mengira Ibu Tika adalah sumber masalah keuangan. Padahal, beliau adalah sumber kemuliaan dan kebaikan yang tersembunyi.
Aku telah gagal dalam ujian menjadi menantu yang berprasangka baik. Aku telah mengukur kebaikan dengan kalkulator dan spreadsheet, bukan dengan hati. Rasa malu ini mendorongku untuk segera bertindak. Aku harus menghapus jejak kecurigaanku. Aku segera membuka kamera CCTV di dapur dan mencabutnya dengan sangat hati-hati. Aku memegang kamera kecil itu di tanganku, merasa jijik pada diriku sendiri karena telah menggunakannya untuk tujuan yang salah. Setelah itu, aku menghapus semua rekaman di laptop, menghapus semua bukti fisik dari keraguan dan pengkhianatanku. Kita harus bicara dengan Ibu, NU. Bukan untuk menuntut penjelasan, tetapi untuk meminta maaf dan berterima kasih. Kataku pada Danu, suaraku kini lebih tegas. Danu mengangguk setuju. Tapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Ibu sangat sensitif tentang harga dirinya. Jangan sampai ibu merasa kita meremehkannya atau menganggap beliau tidak mampu lagi. Ingat Danu. Aku menghabiskan sisa hari itu dengan perasaan yang ringan sekaligus berat. Ringan karena misteri beras telah terpecahkan, dan berat karena beban penyesalan. Aku memasak makan malam dengan rasa yang berbeda. Aku memasak porsi nasi yang lebih banyak dari biasanya, dengan hati yang penuh rasa syukur. Nasi itu kini terasa lebih manis, lebih berarti, karena setiap butir di dalamnya kini memiliki cerita tentang pengorbanan, tentang janji yang ditepati, dan tentang kebaikan yang tak terucapkan. Setelah berbicara dengan Danu, aku tahu bahwa ini adalah saatnya bagiku untuk menebus dosa. Aku tidak bisa hanya meminta maaf pada Ibu Tika, aku harus memahami sejauh mana pengorbanan beliau. Aku harus memastikan bahwa Bu Siti, orang yang dibantu Ibu Tika, mendapatkan bantuan yang cukup. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melakukan penyelidikan diam-diam. Kali ini bukan untuk mencari bukti kejahatan, melainkan untuk mengumpulkan data kebaikan. Aku meminta izin pada Danu untuk pergi ke pasar sebentar, lalu aku memarkir mobil agak jauh dari kompleks perumahan. Aku berjalan kaki menuju gerbang, berpura-pura sedang mencari sesuatu. Aku mendekati satpam komplek, Pak Budi, yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Aku bertanya tentang wanita tua yang sering datang ke gerbang di malam hari. Pak Budi, maaf, saya mau tanya. Ada ibu-ibu tua yang sering datang malam-malam di sekitar sini ya? Kasihan sekali. Sepertinya kesulitan, tanyaku dengan nada prihatin. Pak Budi, yang wajahnya sudah akrab denganku, langsung mengangguk. Oh, iya, Bu Rina. Itu Bu Siti. Beliau dulunya asisten di rumah Ibu Tika, sebelum almarhum Bapak meninggal. Beliau tinggal di gubuk kecil di belakang komplek, di daerah pinggiran sungai. Beliau sakit-sakitan, Bu, jawabnya, suaranya pelan. Jantungku terasa diremas. Gubuk kecil di pinggiran sungai. Bu Siti, yang telah melayani keluarga Danu dengan setia, kini hidup dalam kesulitan. Dan Ibu Tika, yang juga sedang sakit, memilih untuk berbagi dari persediaan makanan di rumahku, beras yang kami anggap sepele, untuk membantu mantan asistennya yang dihormati. Kontras kehidupan ini menamparku. Aku mengucapkan terima kasih pada Pak Budi, dan melanjutkan perjalananku ke pasar. Namun, pikiranku dipenuhi oleh bayangan Bu Siti dan gubuk kecil di pinggiran sungai. Aku merasa sangat malu. Selama ini, aku hidup dalam kemewahan yang relatif, mengeluhkan pengeluaran yang membengkak, padahal di luar sana, ada orang baik yang kelaparan. Aku menyadari betapa sempitnya pandanganku terhadap kehidupan dan rezeki. Aku kembali ke rumah dengan membawa bahan makanan yang banyak. Tidak hanya beras, tetapi juga minyak, gula, kopi, dan beberapa botol obat-obatan ringan yang mungkin dibutuhkan Bu Siti. Aku bertekad, aku akan memberikan semua ini pada Ibu Tika, dan memintanya untuk menyalurkannya secara terbuka. Sesampainya di rumah, aku melihat Ibu Tika sedang menyiram tanaman di teras. Gerakannya sangat pelan, lututnya pasti terasa sakit. Aku mendekatinya, meletakkan belanjaan di dekat pintu. Aku tidak langsung mengungkit masalah beras.
Aku hanya duduk di kursi rotan di sampingnya, menemaninya dalam keheningan. "Rina, kenapa kamu banyak diam hari ini? Kamu sakit?" tanya Ibu Tika, menoleh padaku dengan mata penuh perhatian. Aku menggeleng. Aku tahu, ini saatnya. Aku harus mengakui kesalahanku, membuka luka di hati beliau, dan memohon pengampunan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur kata-kata. "Bu, maafkan Rina." "Rina sudah tahu, Bu," ujarku, suaraku bergetar. Ibu Tika terdiam, matanya yang hangat kini dipenuhi kebingungan. "Tahu apa, Nak?" tanyanya pelan. Aku menatap matanya, tidak berani berbohong lagi. "Tentang beras itu, Bu, tentang beras yang hilang di wadah. Dan tentang Bu Siti," kataku, menyebutkan nama yang kudengar dari Danu. Ekspresi Ibu Tika langsung berubah. Wajahnya yang semula tenang, kini terlihat terkejut dan sedih. Beliau langsung menundukkan kepala, menarik napas panjang, seolah sedang menanggung beban yang tak terperikan. "Rina, Ibu minta maaf. Ibu tidak bermaksud mencuri. Ibu hanya tidak ingin merepotkan kalian. Ibu hanya ingin menepati janji pada ayahmu," bisiknya. Suaranya begitu lemah hingga aku harus mendekatkan telingaku. Aku tahu, pengakuan ini pasti sangat menyakitkan baginya. Seorang wanita yang selalu menjaga harga dirinya. Aku merasa sangat jahat karena memaksanya mengakui rahasia yang beliau jaga dengan susah payah. Aku meraih tangannya yang keriput, menciumnya lembut, dan air mataku tumpah. "Tidak, Bu, Ibu tidak perlu minta maaf. Rina yang berdosa, Bu. Rina yang berprasangka buruk. Rina yang mengukur kebaikan Ibu dengan hitungan beras. Maafkan Rina, Bu. Rina ingin menebus kesalahan ini. Mulai sekarang, kita akan membantu Bu Siti bersama-sama. Tidak ada lagi beras yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada lagi rasa malu. Biarkan Rina ikut berbagi kebaikan Ibu," kataku, memohon. Pengakuan itu akhirnya membawa kelegaan yang luar biasa, namun disusul oleh gelombang penyesalan yang jauh lebih besar. Setelah obrolan singkat di teras, Ibu Tika hanya mengangguk pelan, air matanya menetes tanpa suara, mencerminkan betapa besar penderitaan batin yang beliau alami demi menjaga janji dan harga diri. Aku tahu, butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka malu yang telah kubuat dengan kecurigaanku. Aku segera bergegas menuju musala di lantai atas. Aku mengambil air wudhu, mengenakan mukena, dan berdiri di atas sajadah, merasakan betapa kecilnya aku di hadapan kebesaran Allah. Salat tobat yang kulakukan terasa begitu khusyuk, air mata terus mengalir tanpa henti, memohon ampun atas keangkuhanku. Aku menyadari betapa tipisnya batas antara ketelitian dan kesombongan. Aku bangga pada kemampuanku mengelola keuangan, tetapi kebanggaan itu telah membutakan mataku dari hakikat rezeki dan belas kasih. Aku teringat betapa aku memandang rendah tindakan Ibu Tika yang tidak rasional menurut standar budgetingku. Aku menganggapnya sebagai kebocoran anggaran yang harus segera ditambal, padahal itu adalah sedekah jariah yang sedang mengalirkan pahala. Aku merasa begitu hina. Bagaimana mungkin aku, seorang muslimah yang berhijab dan rajin mengaji, bisa gagal dalam mengamalkan salah satu pilar keimanan, berprasangka baik pada sesama, apalagi pada orang tua? Setelah salat, aku duduk bersimpuh, membuka Al-Quran. Mataku tertuju pada ayat-ayat tentang anjuran berinfak dan sedekah, terutama bagi mereka yang berada di dekat kita. Aku membaca tafsirnya, yang menekankan bahwa sedekah yang paling utama adalah yang diberikan secara rahasia, tersembunyi dari pandangan publik, agar niatnya murni dan terhindar dari ria. Danu bilang, Ibu Tika hanya ingin menepati janji. Namun, aku yakin, beliau juga ingin memastikan sedekahnya murni. Aku menyadari, Ibu Tika tidak mengambil dari kami. Beliau mengambil dari Allah, melalui persediaan yang ada di rumah ini, untuk disalurkan ke tangan yang membutuhkan. Beliau melihat beras kami sebagai amanah,
bukan sebagai properti yang mutlak kami miliki. Dan beliau memilih jalan yang paling sulit, menanggung rasa malu dan dicap curiga demi menjaga kehormatan Bu Siti, dan demi menjaga kemurnian niatnya sendiri. Aku turun ke dapur, mengambil sisa kantong beras yang sempat membuat keramik wadah pecah. Aku memegangnya, butiran beras itu terasa dingin, tetapi kini ia terasa seperti permata. Aku mengambil semua bahan makanan yang kubeli tadi, beras yang baru, minyak, gula, dan beberapa makanan siap saji yang mudah dicerna. Aku memasukkannya ke dalam 2 kantong belanja besar, dan aku bertekad untuk pergi menemui Bu Siti sendiri. Aku tahu, Ibu Tika mungkin tidak setuju dengan tindakanku yang ingin langsung menemui Bu Siti, karena itu akan melukai prinsip kerahasiaannya. Tetapi, aku merasa harus melihat dengan mata kepalaku sendiri kondisi Bu Siti, dan meminta maaf secara tidak langsung atas kealpaan keluargaku yang membiarkan seorang mantan asisten setia hidup dalam kesulitan. Aku berpesan pada Danu untuk menjaga Ibu Tika dan Faris, dan aku berbohong lagi. Aku bilang aku akan mengantar titipan ke rumah teman. Aku melajukan mobilku menuju alamat yang diberikan oleh Pak Budi. Semakin jauh aku berkendara, semakin jauh aku meninggalkan zona nyamanku. Kompleks perumahan elit kami berganti menjadi ganggang sempit, dan akhirnya, aku harus memarkir mobilku di pinggir jalan dan berjalan kaki menuju pinggiran sungai. Gubuk kecil Bu Siti sungguh menyedihkan. Dinding tripleksnya tampak rapuh, dan atapnya bocor di sana-sini. Saat aku mengetuk pintu, Bu Siti keluar dengan wajah yang terkejut. Dia mengenali aku sebagai menantu dari keluarga yang dulu dia layani. Kami berbicara sejenak, dan aku menyerahkan semua kantong belanjaan itu padanya. Bu Siti menangis, berkali-kali mengucapkan terima kasih, dan aku hanya bisa menunduk, tidak sanggup melihat penderitaannya. Di sana, di gubuk kecil itu, aku menemukan jawaban atas semua kegelisahanku. Bu Siti bercerita bahwa beras yang diberikan Ibu Tika adalah penyelamat hidupnya. Ibu Tika itu malaikat saya, Bu Rina. Dia selalu datang tengah malam, memastikan tidak ada yang melihat, agar saya tidak malu. Dia bilang, ini bagian dari jatah saya, Siti. Jangan khawatir, kata Bu Siti, air matanya menetes, menyentuh jilbabku. Aku merasakan kehinaan yang menusuk. Ternyata, beras itu memang diambil dari jatah Ibu Tika sendiri, jatah yang seharusnya kami berikan padanya tanpa diminta. Kepulanganku dari rumah Bu Siti mengubah segalanya. Aku tidak lagi melihat beras sebagai komoditas yang mahal, tetapi sebagai simbol kemuliaan yang harus dijaga. Aku segera kembali ke rumah, dan begitu sampai, aku langsung menemui Danu. Kami duduk di ruang tamu, dan aku menceritakan semua yang kulihat dan kudengar dari Bu Siti. Danu mendengarkan dengan saksama, wajahnya berubah pucat. Ketika aku menceritakan kondisi gubuk Bu Siti, dan pengakuan Bu Siti tentang bagaimana Ibu Tika meyakinkannya bahwa beras itu adalah jatahnya sendiri, Danu tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia menutup wajahnya, bahunya bergetar. Dia merasa sangat bersalah, karena tidak tahu betapa menderitanya mantan asisten yang telah dianggapnya sebagai keluarga. Kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, Rina. Kita terlalu fokus pada kenyamanan kita, sampai-sampai kita melupakan orang-orang yang pernah berjuang bersama keluarga kita, kata Danu, suaranya parau. Aku mengangguk setuju. Kami berdua telah gagal dalam menjalankan tugas kami sebagai anak dan tuan rumah yang baik. Aku merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran sepenuhnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Enu, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Aku sudah berbohong padamu, kataku. Danu menoleh, tampak bingung. Bukan cuma soal Bu Siti, tapi soal kamera CCTV itu. Aku tidak hanya memasangnya di ruang tamu. Aku juga memasangnya di dapur, menghadap wadah beras. Aku mengakui, menundukkan kepalaku, siap menerima kemarahan Danu. Aku menjelaskan alasanku. Aku terlalu takut dicap paranoid olehnya, dan aku takut dituduh memfitnah Ibu Tika. Aku ingin mendapatkan bukti yang tidak bisa dibantah.
agar aku tidak berprasangka. Aku menjelaskan bahwa kamera itu sudah kucabut, dan rekamannya sudah kuhapus. Aku tidak ingin ada jejak kecurigaan yang tersisa. Danu terdiam lama. Kecewa jelas terpancar di matanya. Tetapi kemudian ia menghela napas panjang, dan entah bagaimana, ia tersenyum tipis. Aku mengerti, sayang. Kamu melakukan itu karena kamu putus asa, dan kamu ingin memastikan kebenaran. Aku juga minta maaf, karena aku tidak memberikan dukungan yang kamu butuhkan. Aku meremehkan masalah ini. Kita berdua salah, ujarnya, memaafkanku tanpa syarat. Kebaikan Danu membuatku semakin menyadari betapa besar anugerah yang telah kuterima. Kami berdua akhirnya berada di sisi yang sama, siap menghadapi Ibu Tika dengan hati yang bersih dan penuh rasa hormat. Kami merencanakan langkah selanjutnya. Kami sepakat bahwa Ibu Tika harus tahu bahwa rahasianya telah terbongkar, tetapi kami tidak boleh membuatnya merasa bersalah atau malu. Aku dan Danu memutuskan untuk menyiapkan makan malam spesial malam itu. Kami akan memasak makanan kesukaan Ibu Tika, dan kami akan menyajikannya di meja makan, dengan suasana yang tenang dan hangat. Kami harus menunjukkan padanya bahwa kami menghormati tindakannya, dan bahwa kami ingin berpartisipasi dalam kebaikan yang beliau lakukan. Sebelum makan malam, aku menuju kamar Ibu Tika, mengetuk pintu pelan. Beliau membukanya, wajahnya tampak lelah. "Rina, ada apa, Nak?" tanyanya, suaranya masih terdengar cemas. "Bu, Rina sudah siapkan makan malam kesukaan Ibu. Dan Faris sangat merindukan neneknya. Boleh Rina minta Ibu keluar sebentar?" tanyaku dengan senyum lembut. Ibu Tika ragu sejenak, tetapi kemudian mengangguk. Saat beliau berjalan keluar dari kamar, aku menahan tangannya. "Bu, Rina tidak akan membahas masalah beras lagi, Bu. Tapi Rina hanya ingin bilang, Rina bangga sekali menjadi menantu Ibu. Ibu adalah contoh nyata bagi Rina tentang arti sedekah yang sesungguhnya," bisikku. Ibu Tika terkejut, matanya berkaca-kaca, tetapi beliau hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh dengan kelegaan dan rasa syukur. Makan malam itu terasa berbeda. Faris berceloteh riang tentang harinya di sekolah. Danu berusaha membuat suasana menjadi ringan dengan menceritakan lelucon. Dan aku hanya bisa menatap Ibu Tika dengan mata penuh kekaguman. Ibu Tika tampak lebih tenang, tetapi beliau masih menghindari kontak mata langsung denganku dan Danu. Aku tahu, beliau masih merasa bersalah dan takut akan penilaian kami. Setelah Faris selesai makan dan aku membawanya ke kamar untuk tidur, aku dan Danu kembali ke meja makan. Inilah saatnya. Danu dan aku harus menghadapi Ibu Tika, bukan sebagai anak dan menantu yang menuntut penjelasan, tetapi sebagai rekan yang ingin berpartisipasi dalam misi kebaikan beliau. Danu memulai pembicaraan dengan suara yang tenang. "Bu, kami tidak ingin membahas masalah yang sudah terjadi di dapur. Tapi kami ingin Ibu tahu, kami berdua sudah tahu tentang Bu Siti," kata Danu, menatap ibunya dengan lembut. Ibu Tika yang sedang memegang gelas teh, terdiam, tangannya sedikit bergetar. Ibu minta maaf. Ibu tahu Ibu salah. Ibu seharusnya bilang pada kalian," bisiknya, suaranya terdengar tercekat. Danu segera menyela. "Tidak, Bu, Ibu tidak salah. Ibu melakukan hal yang paling mulia yang bisa dilakukan. Ibu menepati janji pada ayah. Ibu menjaga kehormatan Bu Siti. Ibu melakukan sedekah yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh tangan kanan dan kiri," ujar Danu, matanya berkaca-kaca. Danu kemudian menceritakan padanya bahwa aku telah pergi menemui Bu Siti, melihat kondisinya, dan mendengar sendiri kisah tentang kebaikan rahasia Ibu Tika. Dia juga menceritakan bagaimana aku menyadari betapa aku telah gagal dalam menjalankan tugasku sebagai pengelola rumah tangga yang tidak hanya menghitung uang, tetapi juga harus menghitung kebaikan. Dia tidak menyebutkan CCTV, menjaga janjiku. Aku menambahkan, "Bu, Rina sudah melihat kondisi Bu Siti. Beliau sangat membutuhkan bantuan.
Dan Rina ingin menebus kesalahan Rina. Rina ingin kita, sebagai keluarga, melanjutkan kebaikan yang sudah ibu mulai. Rina ingin kita membantu Bu Siti secara terbuka dan layak. Ibu Tika menatap kami bergantian, matanya berkaca-kaca. Beliau menghela napas panjang, lega campur sedih. Ibu minta maaf, NU. Ibu hanya tidak mau merepotkan kalian. Kalian sudah menanggung biaya hidup ibu di sini. Ibu merasa harus memberikan bantuan itu dari jatah yang ada, agar tidak menjadi beban tambahan bagi kalian. Jelasnya, air mata menetes di pipinya yang mulai keriput. Penjelasannya menampar kami lagi. Ternyata, Ibu Tika merasa bahwa beras yang beliau ambil adalah kompensasi dari kami atas jatah beliau, yang beliau gunakan untuk membantu orang lain. Beliau tidak ingin mengambil uang tambahan dari Danu, karena beliau merasa sudah cukup merepotkan dengan tinggal bersama kami. Harga diri dan rasa mandiri beliau sungguh luar biasa. Danu segera bangkit, duduk di sebelah ibunya, dan memeluknya erat. Bu, ibu tidak pernah merepotkan kami. Rumah ini adalah rumah ibu juga. Rezeki kami, rezeki ibu juga. Mulai sekarang, kita akan anggap ini sebagai tanggung jawab keluarga kita. Kita akan menyiapkan 1 kantong beras khusus setiap bulan untuk Bu Siti. Tidak ada lagi sembunyi-sembunyi, Bu. Biarkan Rina yang mengurusnya. Dengan bangga, kata Danu, suaranya dipenuhi rasa haru. Ibu Tika menangis dalam pelukan Danu. Air matanya adalah air mata kelegaan, air mata yang selama ini beliau tahan di balik rahasia dan keheningan. Aku berdiri di samping mereka, ikut merasakan kehangatan dan kelegaan itu. Malam itu, di meja makan kami, semua dinding yang sempat dibangun oleh kecurigaan dan rasa malu, akhirnya runtuh dan melebur menjadi ikatan keluarga yang baru dan lebih kuat. Keesokan harinya, Ibu Tika tampak lebih ringan dan ceria. Beban rahasia yang selama ini beliau pikul telah terangkat, dan kini beliau bisa tersenyum dengan tulus tanpa ada bayangan rasa malu yang tersembunyi. Pagi itu, saat Danu sudah berangkat kerja, aku meminta Ibu Tika untuk duduk bersamaku di teras sambil menikmati teh hangat. Aku tahu, meskipun kami sudah sepakat untuk melupakan masalah beras, aku masih harus menyelesaikan satu hal yang tersisa di hatiku. Pengakuan penuh tentang CCTV. Aku tidak bisa membiarkan Danu menanggung kebohongan itu sendiri. Aku harus jujur pada Ibu Tika, sepenuhnya. Kami duduk bersebelahan. Aku memegang tangan beliau yang hangat. Bu, Rina minta maaf. Sekali lagi, Rina ingin jujur pada ibu, sepenuhnya. Rina melakukan hal yang sangat bodoh dan berdosa. Rina memasang kamera di dapur. Bu, kataku, langsung pada intinya, tanpa basa-basi. Ibu Tika terkejut, tetapi beliau tidak melepaskan genggaman tanganku. Beliau menatapku dengan mata yang tenang. Ibu sudah menduganya. Nak, bisiknya, dengan senyum yang tipis dan penuh pengertian. Pengakuan beliau membuatku terkejut. Ibu tahu? Tanyaku, merasa lebih malu. Iya. Setelah tutup keramik itu pecah, ibu tahu kalian pasti akan mencari tahu. Dan ibu melihat ada sedikit kilatan kecil di balik kotak sereal. Ibu sudah lama tahu kamu sangat teliti. Rina, ibu hanya berharap, apapun yang kamu lihat, kamu tidak akan menghakimi ibu. Jelas beliau, dengan kelembutan yang membuatku ingin menangis. Ternyata, Ibu Tika tahu bahwa beliau sedang diawasi, tetapi beliau tetap melanjutkan kebaikan rahasia itu, menanggung risiko dihina oleh anak dan menantunya sendiri. Ya Allah, Bu, maafkan Rina. Rina benar-benar tidak bermaksud jahat. Rina hanya takut, dan Rina tidak ingin menuduh ibu tanpa bukti. Kataku, air mata menetes. Ibu Tika menyeka air mataku dengan jarinya. Tidak apa-apa, Nak, ibu mengerti. Ibu justru harus berterima kasih. Kalau tidak karena kecurigaanmu, mungkin ibu tidak akan pernah berani terbuka. Ibu takut Danu akan marah pada Bu Siti, atau merasa malu. Ibu hanya ingin memastikan janjiku tertunaikan.
Dialog hati ke hati ini terasa begitu damai. Ibu Tika kemudian menceritakan lebih banyak tentang janji beliau pada almarhum suaminya. Suami beliau berjanji untuk selalu menjaga Bu Siti, yang telah melayani keluarga mereka dengan sepenuh hati. Setelah suaminya meninggal, Ibu Tika merasa janji itu kini harus dipikulnya sendiri. Beliau tidak ingin menggunakan uang warisan, karena beliau ingin menjaga warisan itu untuk masa depan Faris. Beliau memilih untuk berkorban dari jatah pribadi beliau. Aku menyadari, motif beliau begitu kompleks dan mulia. Beliau bukan hanya seorang ibu mertua, tetapi seorang wanita dengan integritas moral yang tinggi. Beliau adalah pengelola amanah yang jauh lebih baik dariku, meskipun beliau tidak memegang buku kas. Beliau mengajarkanku bahwa ada nilai-nilai yang jauh lebih penting daripada perhitungan finansial yang ketat. Bu, mulai sekarang, kita tidak perlu menyembunyikan apa-apa lagi. Setiap bulan, Rina akan menyiapkan beras dan kebutuhan pokok lainnya, dan Rina akan mengantarkannya pada Bu Siti, sebagai perwakilan dari keluarga kita. Rina ingin ibu bangga pada Rina, kataku, memohon. Ibu Tika tersenyum tulus, senyum yang mencapai matanya, dan itu adalah senyum paling tulus yang pernah kulihat sejak beliau tinggal di rumah ini. Beliau menggenggam tanganku erat, dan aku merasakan kehangatan yang mengalir dari tangannya. Rina, ibu sudah sangat bangga padamu. Kamu adalah istri yang cerdas dan berhati mulia. Ibu hanya bersyukur, ujian kecil dari Allah ini justru membuat hati kita menjadi lebih dekat, ujarnya. Setelah pengakuan penuh itu, hubungan kami, antara menantu dan mertua, berubah drastis. Dinding-dinding kecurigaan, rasa malu, dan kehati-hatian yang selama ini membatasi kami, kini telah melebur sepenuhnya. Rumah kami, yang tadinya terasa padat oleh ketegangan, kini dipenuhi oleh kehangatan dan kejujuran. Kami segera membuat rencana. Aku dan Danu memutuskan untuk membuat satu pos anggaran baru, dana kebaikan Bu Siti. Danu akan menyisihkan sejumlah uang setiap bulan, dan aku bertanggung jawab untuk membeli semua kebutuhan Bu Siti, tidak hanya beras, tetapi juga obat-obatan dan makanan bergizi lainnya. Kami sepakat, kami akan mengantarkannya bersama-sama ke rumah Bu Siti, agar beliau tahu bahwa beliau dicintai dan dihargai oleh seluruh keluarga kami. Saat aku memberitahu Danu bahwa Ibu Tika sudah mengetahui tentang CCTV, dia sangat terkejut. Ibu tahu? Dan dia tidak marah padamu? Tanyanya, tidak percaya. Iya, Enu. Dia bilang dia sudah menduga. Dia bahkan bilang dia bersyukur karena ini membuat hati kita menjadi lebih dekat. Jawabku. Danu hanya bisa menggelengkan kepala, terharu dengan kebesaran hati ibunya. Ibu kita ini benar-benar wanita salehah, Rina. Dia mengajarkan kita tentang arti janji dan kebaikan yang sesungguhnya, ujar Danu, memelukku erat. Aku merasa lega, karena beban kebohongan yang kugenggam di hadapan Danu kini telah hilang sepenuhnya, dan kami berdua berbagi rasa hormat yang sama terhadap Ibu Tika. Sore itu, kami bertiga, aku, Danu, dan Ibu Tika, pergi ke rumah Bu Siti. Kami membawa 2 kantong besar penuh bahan makanan. Aku memastikan Ibu Tika duduk dengan nyaman di mobil, dan aku mengikat jilbabku dengan lebih rapi, merasa bahwa ini adalah perjalanan paling mulia yang pernah kulakukan. Sesampainya di gubuk Bu Siti, kami disambut dengan air mata kebahagiaan. Bu Siti sangat terkejut melihat Danu dan aku datang bersamanya. Ya Allah, Nak Danu, Ibu Tika. Kenapa kalian repot-repot? Tanya Bu Siti dengan suara serak. Ibu Tika segera meraih tangan Bu Siti, memeluknya dengan hangat. Siti, jangan khawatir. Kami datang sebagai keluarga. Mulai sekarang, Rina yang akan mengurus semua kebutuhanmu. Kami akan menjagamu, seperti janji yang sudah dibuat oleh almarhum ayah, ujar Ibu Tika, air matanya menetes. Bu Siti menangis, memeluk Ibu Tika erat-erat, dan di antara pelukan hangat itu, aku melihat rasa hormat yang tulus. Danu menyerahkan kantong-kantong belanjaan, dan aku duduk di sebelah Bu Siti,
menanyakan kabar kesehatannya. Aku menjelaskan bahwa kami akan datang sebulan sekali, memastikan beliau mendapatkan semua yang dibutuhkan. Saat kami meninggalkan gubuk Bu Siti, aku merasa hati kami jauh lebih ringan. Aku melihat Danu menggandeng tangan Ibu Tika, berjalan perlahan di gang sempit itu. Di mata mereka, aku melihat kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang datang dari memberi tanpa pamrih dan menepati janji. Malam itu, setelah Faris tertidur, aku masuk ke kamar Ibu Tika. Beliau sedang membaca Al-Quran. Aku duduk di tepi kasurnya. "Bu, terima kasih. Terima kasih sudah mengajarkan Rina tentang arti berbagi dan berprasangka baik," kataku. Ibu Tika menutup Al-Quran, menatapku dengan mata yang penuh kasih. "Rina, kamu tidak perlu berterima kasih. Rezeki itu bukan hanya soal uang. Rezeki terbesar adalah keharmonisan keluarga." Ibu bersyukur, Allah menguji kita dengan masalah beras ini, dan justru memperkuat ikatan kita. "Kamu menantu ibu, dan kamu sudah seperti anak ibu sendiri," katanya, lalu menarikku ke dalam pelukan yang hangat. Pelukan itu meleburkan semua keraguan, semua kecurigaan, dan semua dinding yang pernah ada di antara kami. Pekan berikutnya, aku membeli sekantong besar beras, yang terbesar yang pernah kubeli. Aku tidak lagi memasukkannya ke dalam wadah keramik yang pecah itu. Wadah itu telah kusingkirkan, dan aku membeli wadah plastik baru yang lebih modern dan transparan, yang membuatku bisa melihat dengan jelas berapa banyak beras yang tersisa. Aku tidak lagi khawatir tentang jumlahnya. Aku hanya merasa bahagia setiap kali melihat wadah itu terisi penuh. Danu memasang rak baru di dekat dapur untuk menampung stok kebaikan kami. Sekantong beras besar, minyak, gula, dan bahan makanan kering lain yang memang dikhususkan untuk Bu Siti dan mereka yang membutuhkan di sekitar kompleks. Kami menjuluki rak itu sebagai rak amanah. Setiap kali aku mengisi rak itu, aku melakukannya dengan senyum dan rasa syukur yang tulus. Aku tidak lagi merasa risau dengan anggaran yang membengkak. Rezeki kami terasa jauh lebih berkah, dan aku menyadari, semakin banyak kami memberi, semakin banyak pula rezeki yang datang. Danu menerima promosi di kantornya, dan Faris mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Rumah kami dipenuhi tawa dan kedamaian. Aku teringat pada rekaman CCTV yang sudah kuhapus. Aku bersyukur tidak ada bukti fisik yang tersisa dari keraguanku. Yang tersisa hanyalah pelajaran yang abadi, bahwa kadang-kadang, hal-hal yang tampaknya ganjil di permukaan adalah kebaikan yang tersembunyi di baliknya. Aku telah belajar bahwa seorang istri yang baik tidak hanya harus teliti dalam mengelola uang, tetapi juga harus peka dalam mengelola hati dan prasangka. Aku duduk di teras, melihat Ibu Tika sedang tertawa riang dengan Faris, mengajarinya cara menanam bunga di pot kecil. Wajahnya berseri-seri, tidak ada lagi jejak kelelahan atau kesedihan. Beliau benar-benar telah menjadi bagian dari rumah ini, tidak hanya sebagai anggota keluarga, tetapi sebagai guru spiritual yang tak terduga. Aku mengambil segenggam beras mentah dari wadah yang baru. Aku menatap butiran putih itu, yang dulu pernah menjadi sumber kekhawatiran dan rasa sakit di hatiku. Kini, beras ini terasa lebih berat, bukan karena ukurannya, tetapi karena nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Beras itu telah mengajarkanku tentang janji, tentang pengorbanan, dan tentang sedekah yang paling indah. Novelku berakhir di sini, di dapur yang penuh cinta dan kehangatan. Aku, Rina, seorang istri berhijab, telah menemukan bahwa harta yang sesungguhnya di rumah ini bukanlah uang di rekening atau perabotan mewah, melainkan kebaikan yang disembunyikan, janji yang ditepati, dan hati yang saling memaafkan. Sejak mertuaku tinggal bersama, beras di rumah memang cepat habis. Tetapi sebagai gantinya, hati kami menjadi penuh, dan rumah kami menjadi berkah. Aku bersyukur, Allah mengirimkan ujian ini, dan aku bersyukur, rekaman CCTV yang membuatku terpaku itu, ternyata membawa kami pada cahaya yang sesungguhnya. Aku tahu, sekarang, setiap butir beras yang kami masak, membawa serta doa dan cinta kasih,
Dan itulah warisan terbaik yang bisa kuberikan pada Faris.